Selamat pagi guys. Minggu siang kami kelompok ME Paroki Sidareja mengadakan acara penyegaran rohani yang diisi oleh tim ME Keuskupan Purwokerto. Selamat mengikuti guys. Snacknya snack tradisional ya Bu ya. Ya. Kalau orang kota kan udah bosan makan roti. Monggo loh Pak. Ayo, monggo Mas Beni monggo. Monggo Pak Jas. Sore ini kami susun acara pembukaan dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan nyanyian lagu Ada Dunia Baru akan dipimpin oleh Ibu Endah. Kemudian akan diteruskan dengan sambutan dari Kormet Sidareja, Bapak Pak Putri Binilah. Kemudian sambutan dari Romo Paroki yang disampaikan oleh Romo Anda Surya, dan acara diserahkan sepenuhnya pada tim dari Korbis 5 Keuskupan, dan berikutnya adalah acara penutup. Para pastor yang terkasih, dari pagi hingga sore hari ini kami boleh berkumpul bersama Pak Sutri Paroki Santo Yosef bersama para pengurus Korbis 5 ME Purwokerto yang pada sore hari ini ingin menyampaikan hal-hal yang baru berkaitan dengan Marriage Encounter di Keuskupan Purwokerto. Semoga acara ini kau berkati, kau bimbing, kau dampingi, sehingga apa yang akan disampaikan dan akan terima dengan baik untuk Tuhan Kudusmu, untuk hadir di sini, terutama untuk para pembicara yang akan menyampaikan hal itu, dan juga kami semua, agar apa yang akan disampaikan sungguh bisa kami terima dan kami bisa menyampaikannya kepada para pasutri, para warga gereja yang berada di paroki ini. Doa yang sederhana ini kami panjatkan kepadamu hanya karena Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suara dulu. Bukan sampai di sana.
ME Paroki. Untuk itu waktu dan tempat yang diserahkan pada Pak Sutri Benelan. Berkat dalam, we need you, we love you. Yang saya hormati Romo Budi Prayitno dan Romo Andrea Suryo. Yang saya hormati tim ME Kordis 5 Purwokerto. Yang saya cintai dan saya banggakan para pasutri ME Paroki Santo Yosef Sidarja, dan yang saya hormati para tamu undangan calon pasutri ME Paroki Santo Yosef Sidarja. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus, yang mana pada sore hari ini merupakan suatu berkat kebahagiaan karena MAP Sidarja masih kebagian jatah yang kalau saya dengar dan saya baca ini tidak main-main loh, judulnya itu safari. Nah, kalau di saudara kita itu Muslim itu ada safari Ramadan. Mungkin ini safari Paskah ya. Boleh juga dikatakan. Sangat luar biasa karena betul bahwa MAP Sidarja ini sebenarnya apa ya? Kan sekali mengharapkan kapan ya kita itu dapat infus. Terutama ini penyegaran untuk para pasutri yang tadi disampaikan oleh pembawa acara, sangat-sangat apa ya, kalau iya suaranya apa? Angkatan 45 atau angkatan pangjunan. Tapi mudah-mudahan semangatnya tetap. Nah, kami di sini sebenarnya sebagai laporan bahwa mengundang lebih kurang itu ada 17 pasutri. Kemudian ada mengundang ini calon pasutri, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini bisa hadir dan tergugah nanti bisa mengikuti weekend ME yang selanjutnya. Namun bersamaan pula bahwa hari ini nih ada yang masih apa ya, kalau bahasa itu budayanya apa, ke ziarah itu nyekar. Ada yang nyekar, kebetulan yang di Majenang itu juga ada kepentingan keluarga, ada yang sakit. Namun kalau hadir semua itu lebih kurang sore hari ini bersama tim itu ada 50. Untuk itu kami mohon maaf karena bukan rencana kami, dan tadi saya pun juga ketar-ketir pas lagi latihan kur, hujan deras sekali, angin dan sedikit petir. Namun puji Tuhan kita pada sore hari ini bisa berkumpul. Romo, Bapak Ibu, para pasutri yang terkasih, kami memperoleh kesempatan kali ini tentunya karena juga dukungan dari Romo Paroki yang selalu memberikan support, bahwa terutama kelompok-kelompok kategorial silakan tumbuh dan berkembang. Hanya mohon izin karena Romo Paroki itu Romo Didi kebetulan berhalangan, dan hari ini kersok istilahnya mendampingi, mudah-mudahan dari awal sampai akhir Romo Suryo bisa berkumpul di sini. Untuk itu kita beri apresiasi dulu kepada Romo Suryo. Nah, lain daripada itu, sedikit kami sampaikan bahwa sebenarnya perkembangan ME di Sidarja waktu itu sangat luar biasa. Dan mohon maaf ini mungkin perintisnya, penggagasnya baru dipanggil oleh Tuhan, yaitu almarhumah Ibu Suwardiono, baru lebih kurang 1 minggu yang lalu. Itu betul-betul yang memberikan semangat kita ini.
Dan di sini itu masih ada saksi hidup yang tergugah itu antara lain, nah ini putranya ini kebetulan, mohon nanti Swawan dan Bang Ferry, Romo Bukti, mohon bisa berdiri, Pak Sutri Ani Ating, gini. Ini mohon maaf dan disaksikan saya laporkan ke Korbis, ini sebenarnya aslinya ini Ormap Sidarja yang inilah beliau. Ada yang pikiran ini. Iya. Hanya saya ngapain nih? Bersamaan waktu itu sedikit sharing. Kami mengikuti weekend ME yang ada hadir di sini itu Pak Sutri Jasyati Jeki. Monggo ini. Monggo silakan berdiri. Ini kita ikut ME angkatan 92 ya Pak ya. 92-93 ya. Itu cukup lama. Hanya waktu itu kalau ada informasi dari ME datangnya ini pasti ke Pak Ating, Pak Sutri Ating dan Andi. Nggak tahu apa, kita itu hanya penggerak. Hayo direwangi. Jadi saya di sini ini tadi disebutkan oleh pembawa acara Kormap Sidarja itu sebenarnya ilegal. Ilegal ini. Karena belum ada resmi, kalau katakanlah SK-nya itu belum ada. Namun saya yakin bahwa semua itu adalah seizin Tuhan, bahwa kita ini memang suatu gerakan itu akan tumbuh berkembang. Hanya memang sampai saat ini yang kembang kempis. Dan di sini memang sengaja bahwa saya mengundang yang waktu itu diajak untuk mengikuti, tapi apa ya? Mulur mungkrep, mungkrur mungkrep. Nah, mudah-mudahan ini, mohon ini berdiri pasangan dari Manu Supri. Nah ini calonnya ini. Kemudian ada lagi, sayang satunya ada ini. Ini pasangan Johan sama Dokter Eva. Kebetulan Dokter Evanya lagi berhalangan. Silakan berdiri Mas Johan. Ini juga kaderkan karena kebetulan beliau-beliau itu antara lain masuk pada tim KPP, kursus persiapan perkawinan. Namun belum pernah mengikuti ME ya. Berarti belum pernah mengikuti ME ya. Iya, nanti berarti belum. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Inilah suasana dari Map Sidarja. Jadi kalau kita rasakan ya yang masih apa ya aktif pun tidak bisa 100%, ya hanya itu saja. Nah tentunya harapannya dengan kehadiran dari tim Kordis ME, Kordis 5 ME Purwokerto bisa menjadikan semangat kami agar bisa lebih tumbuh dan berkembang. Dan bila mana kerabuan, maaf ini tim, saya tulis Sugeng Rawu tadi terlambat. Dalam kesempatan kali ini penyambutan kami teman-teman para pasutri kurang berkenan karena keterbatasan kami mohon maaf. Tapi pada prinsipnya Romo Paroki sangat mendukung kegiatan ini. Saya kira hanya itu. Barangkali pasangan saya ingin menambahkan ini pasti begitu. Kalau yang ini ya isinya itu idem, padahal biasanya harus bergantian ya. Mudah-mudahan ini juga ada pengalaman. Sekali lagi saya pribadi pada semuanya saja, bila ada hal yang kurang berkenan dan karena keterbatasan kami atas kurangnya, saya mohon maaf. Dan waktu sebenarnya saya kembalikan. Tadi saya agak terusik dengan ono sing asli, ono sing kawi. Ya Sidarja tercampur, jadi hebatlah ya Sidarja. Dan terus terang untuk Romo Budi sebagai koordinator Kordis ya, itu pendamping Kordis
5 Purwokerto ya. ME Sidarja sudah ikut aktif dalam kegiatan semua lini ya, termasuk KOR walaupun ya tadi sudah dicoba walaupun kemarin waktu lomba nomor dari berapa? Tapi berani maju walaupun sudah sepuh-sepuh. Oke. Terima kasih banyak. Itu tadi apa yang diungkapkan oleh Kormap. Enggak saya sebut kau ya. Kormap Sidarja. Maka bagaimanapun juga pasti pastor paroki selaku gembala ya pengelola pasti akan mempunyai harapan lebih besar terhadap ME paroki. Maka kami aturkan sebenarnya waktunya kepada Romo Suryo berkenan untuk sambutan. Romo paroki Romo Paulus Budi Harsanto sedang ada tugas untuk penyelesaian sertifikat tanah gereja, jadi harus banyak wirawiri, beberapa kali sampai kayak setrika. Artinya ada tugas untuk menyelesaikan tugas perutusan beliau sebagai Romo paroki. Lalu kemarin beliau menghubungi saya untuk mewakili beliau. Ya tidak ada rotan akar pun jadi gitu ya. Guruannya. Yang kedua, saya itu minder kalau para pasutri berkumpul, saya tidak punya pasangan. Ya, selamat datang para Bapak Ibu, para dan Romo Budi, Kordis ME Keuskupan Purwokerto dan juga Bapak Ibu semua. Syukur pada Allah bahwa perjumpaan pada sore hari atau siang sore hari ini dapat terlaksana. Tadi memang hujan begitu deras, kita berharap-harap cemas, ternyata Tuhan menganugerahi terang akhirnya. Syukur atas kerawan Kordis Keuskupan Purwokerto, Kordis ME yang kehadirannya menjadi berkah dan tentunya sungguh meneguhkan para pasutri di Paroki Santo Yusef Sidarja. Tadi sudah diungkapkan oleh beliau Bapak Wagino. Jadi semangat marriage encounter itu sungguh-sungguh bergema. ME Paroki Santo Yusef sungguh-sungguh ambil bagian. Ada yang menjadi sampai ke sini yang sudah saya angan sudah berminggu-minggu yang lalu. Itu perasaan saya apresiasi Mari, nah sekaligus berkenalan ya, Katarina Maria atau Mari yang saya panggil Mari ini, saya apresiasi bahwa marilah yang rajin untuk menghubungi dari Majena ke Sidarja, lebih rajin dia dan mempersiapkan segala sesuatunya ini. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, kami tidak tahu kalau kami tidak punya pasangan, katakan Romo Budi dan juga ini ya, dan Pasutri HW, Pasutri JL silahkan. BPS hari ini hari yang penuh sukacita, kami dari Majena sampai ke sini, rasanya bangun cintanya semakin banyak di hati saya. Apresiasi Mas Wawan komitmen untuk acara kita ini dan juga untuk acara ME secara keseluruhan. Saya berdoa kalau Romo Suryo suatu saat nanti ikut weekend, lalu akan jadi tim yang hebat sekali. Syukurlah Romo Suryo untuk ikut. Tapi benar bahwa kita ini memang tidak punya pasangan hidup, tapi pasangan kita adalah gereja. Pada Bapak Ibu sekalian, jadi perjuangan kita sebagai imam itu juga setia, harus berani berkorban, mengatakan cinta pada umatnya. Sama perjuangan para suami dan istri. Memang Romo Suryo memang hebat. Jadi yang disampaikan Romo Suryo itu satu poin yang kita pelajari. Perkawinan menurut dunia dan perkawinan menurut gereja.
sebagai sakramen. Bapak Mas Suryo itu sudah nyicil untuk presentasi. Ya, nah itulah Bapak saya gembira dengan Mas Suryo dan Bapak Ibu sekalian, Mas Tri yang terkasih, dan inilah kesempatan yang istimewa bagi saya karena ini sudah bertahun-tahun sejak sebelum pandemi itu. Saya bilang dengan Mas Suryo, sekarang gerejanya bagus ya, sudah tertata dengan baik. Dulu itu belum ada tembok, masih zamannya bisa meloncat ke sekolah dan sebagainya, ada mana ada aula. Tapi sekarang kelihatan bahwa gereja Sidarja ini Lili, anak setia Lili, yang tsunami dia orangnya siap sedia. Jadi kita udah dipersama semua oleh pasanganku, dan lagi orangnya semangat dan selalu rajin. Terima kasih. Perasaan hari ini saya sangat sekali hadir di sini sudah mungkin hampir 10 tahun lalu ya, 8 tahun lalu ya. Sebelum COVID itu intinya dulu pas listrik, jadi itu jam Romo Kristi. Tapi ya dulu sebenarnya ME saja cukup sulit dan begitu gitu. Jadi sempat berhenti karena soal COVID kemarin. Oke, terima kasih. Ya, selamat sore para Pak Sutri, Romo, terima kasih. Pasanganku Jansen, perasaan hari ini sungguh luar biasa melihat para Pak Sutri yang banyak ini, termasuknya banyak ini yang pada datang antusias banget. Saya sungguh memberi apresiasi yang baik untuk ME Sidarja. Hari ini saya akan memuji pasangan. Meskipun ngantuk bangun jam 4, tapi semangatnya masih luar biasa. Terima kasih pasanganku. Khususnya juga calon ME nih, semangat untuk Mei besok bisa tanda. Juga untuk Romo kalau bisa ini. Romo saja. Oke, terima kasih. Oh iya. Dengar ya, dengar kan? Jelas? Ya baik, terima kasih. Perasaan saya tentu hari ini senang ya, karena saya lama tinggal di sini ya, bersama dengan Janji. Waktu itu ada PB juga di sini, tapi saya 5 tahun jauh. Kemudian ya baru sampai lagi dari Majenang. Kita ini sebentar sih. Nah sekarang ini disuguhi kopi. Yang paling senang itu ada suguhannya itu. Dan pasangan saya namanya Wiwit, Wiwit Rasmiati. Gitu. Kemudian yang saya puji dari dia itu dia selalu peduli sekali dengan saya, apalagi setelah saya sakit beberapa waktu yang lalu dia menjadi susterku yang baik. Meskipun ya mandan-mandan galak. Begitu ketatnya makanannya. Ayo begitu. Kadang aku kalau makan mau dari mana ya? Ya terus kemudian dia selalu mendukung saya, support saya. Kadang kalau saya dia mendorong saya. Walaupun saya di tepi kolam juga saya didorong. Itu yang saya puji dari pasangan saya. Selamat sore. Kami mengikuti Kodis, jadi kami sampai di sini Kodis mengajarkan di sini. Untuk pasanganku hari ini juga luar biasa, walaupun ya capek, tapi semangat untuk hadir di sini. Melihat Pak Sutri di sini juga tadi latihannya saya bisa menyanyi dengan partitur yang benar. Ingat waktu lagi lomba nyanyi seperti itu. Kalau biasanya kan nyanyi asal keluar saja. Terima kasih. Emang ini pasien yang nakal, jadi saya harus ketat Kami Kodis itu kami bertiga. Jadi Eklesia ini itu kami Pak Sutriawan Mari dan Romo sebagai Kodis. Ini mantan Kodis dan ini calon Kodis nanti. Kami datang sini bulan Januari kemarin
kami melaksanakan mensosialisasikan hasil sidang dinas, ya, di mana gerakan ME himbauannya intinya harus bergerak dalam situasi apapun, harus bergerak meskipun dalam masa pandemi. Aneh ya, masa pandemi kok liannya pada di rumah kita lomba-lomba. Nah, meskipun cuma modelnya, cuma caranya yang berbeda dari biasanya. Nah, dalam gerakan kita kan ada gerakan kita itu bisa bergerak, bisa hidup, bisa berdiri kalau ada 4 pilarnya. Iya, pilar yang pertama harus ada weekend. Maka kita tahun ini menyelenggarakan 6 kali weekend ya, yang terdekat Juni, Mei. Terus kemudian ada pilar tim. Kami ini sebagai pilar tim. Ada pilar struktur, di mana ada struktur kita tuh sampai mendunia loh. Para peserta Romo dari dunia, Asia, nasional sampai ke distrik dan map. Bagaimana menggerakkan ini harus ada komunitasnya. Justru di map inilah komunitas basisnya untuk bisa bergerak bagaimana. Nah, maksud kedatangan kami adalah bagaimana kita bergerak bersama. Kita antisipasi ya, kipas yang baik. Nah, bisa bergerak kalau hidupnya kehidupan kami pokoknya kan ada di dialog. Kalau menjadi anggota komunitas ME, pasuk ME merupakan dialog, ini berarti ini sudah ada warna di mana nilainya nanti bisa menghidupi. Karena bisa hidupnya karena ada dialog. Nah, saudara ini kami ingin mengajak kita, ayo gerakan kita kembali berdialog, dialog yang tepat antara suami istri, dialog yang tepat dengan pasangan yang lain. Bagaimana rambu-rambu dialog akan disampaikan oleh Sensor ini? Silakan. DME yaitu kelompok dialog di sini. Kelompok dialog adalah pertemuan berkala antara pasutri dan para rohaniwan atau rohaniwati yang mempunyai gaya hidup berbagi atau sharing perasaan secara terbuka, analogi perjalanan umat perdana penciptaan yang terjanji. Allah telah memanggil kita yang sebagai pasangannya atau imam dari perbudakan yang kita alami sebelum weekend. Kita telah melewati lautan merah menuju hidup baru, suatu awal yang baru ya tentunya. Ketika kita mengikuti weekend, banyak yang mengira sudah sampai di sini saja ya. Tetapi sebenarnya kita masih mengembara di padang yang luas, yang penuh dengan kekecewaan, kemarahan, dan putus asa. Next. Ya, di sini mengapa harus ada KD? Yang pertama, menghayati nilai-nilai weekend. Yang kedua, membina relasi adalah perjuangan seumur hidup. Tiga, kita tidak dapat hidup sendiri, saling tergantung. Kebebasan semua seumur saat tidak hidup dalam relasi. Cengkraman keinginan untuk memilih nilai-nilai lain. Padang gurun tanpa perlindungan. Ya, begini maksudnya, perjuangan untuk menghayati nilai-nilai weekend. Meskipun kita telah menerima anugerah yang mengabulkan dari weekend ini ya, kita masih harus terus berjuang untuk menghayati nilai-nilai weekend dalam relasi kita tentunya. Bahwa dalam perjuangan menghayati weekend kita harus belum sampai di taman terjadi ya, melainkan masih mengembara di padang gurun dengan kekecewaan. Karena dengan membina relasi adalah perjuangan seumur hidup. Di padang gurun ya, seperti kita di padang gurun, bila kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus hidup dalam satu kelompok. Karena bila kita hidup sendiri pasti akan tersesat ya, dan kembali pada kehidupan sebelumnya.
ketika berada di padang gurun, kita mungkin mudah terluka. Di padang gurun kita harus saling tergantung, sulit untuk mempertahankan hidup tentunya. Dan di padang gurun adalah tempat percobaan ya, tempat di mana kita mengalami masa-masa pemberontakan. Untuk kembali ke Mesir saat kita tidak hidup dalam relasi, kita memang merasa bebas, namun sebenarnya kita itu berpusat pada diri sendiri atau pada ego yang kita. Nah, di ME itu ada pancamarga ME ya, Pak Sutri masih ingat nggak waktu yang ikut ME itu di presentasi yang ke-11? Di situ mempertahankan relasi sebagai prioritas. Apa saja itu? Yang pertama adalah dialog. Dialog di sini dalam arti ini, kita sebagai pasangan suami istri ya, dalam menjalin relasi, kalau tidak ada dialog, pasti relasi kita akan jelek, ya kan? Seandainya gini, karena dialog itu kita tahu ya, perasaan pasanganku hari ini sedang marah, sedang sedih. Kalau tidak didialogkan, pasti kita nggak tahu kan? Jadi tidak tahu perasaan pasanganku. Yang kedua adalah seksualitas. Perhatian pada relasi seksual. Ya, seksualitas berarti bukannya seksualitas, tapi intimitas. Misalkan kita berjalan-jalan dengan seksualitas, nonton TV, berduaan, mungkin yang tadi bilang udah sepuh-sepuh gitu. Tidak pikiran seksualitas tapi dikatakan ini intimitas. Jadi mungkin bergandengan misalnya di pasar, ke mall gitu bergandengan, takut istrinya belanja digandeng gitu di situ ya. Terus doa pasangan sangat perlu sekali. Kalau kita doa pasangan itu sangat mendoakan untuk menguatkan, untuk anak-anak, untuk pasangan sendiri juga. Bersama komunitas, misalnya di sini semuanya saling bertemu gitu, sama dengan komunitas. Regulasi ya, kembalinya supaya kita tetap semangat. Tadi yang dibilang masa dicas dulu, jadi ayo kita semua semangat gitu. Mengapa harus ada KD? KD inilah yang membedakan komunitas ME dengan komunitas-komunitas lain. Lain yang ada dalam gereja Katolik, di mana kita terus-menerus berjalan bersama. Bila sudah sangat terbuka satu sama lain, maka KD bisa menjadi sebuah keluarga baru, di mana relasi kita mungkin lebih intim dibandingkan dengan relasi saudara sekandung, di mana kita bisa menyampaikan hal-hal yang tersulit yang mungkin tidak pernah kita sampaikan meskipun dengan saudara-saudara kandungnya. Kelompok dialog juga membuat kita menjadi dekat dengan pasangan lain di luar KD. Kadang-kadang baru bertemu pertama kali kita serasa sudah bertemu bertahun-tahun. Itu karena kita sudah terbiasa untuk terbuka satu sama lain. Kalau kita KD ya, kita yang sudah berjalan tapi kami berlima pasang karena yang satu pasien karena Mas Tommy udah dipanggil Tuhan. Terus itu kita itu seperti saudara ya. Kalau cerita masalah ini sharing itu kita terbuka karena kita sudah seperti saudara. Jadi di situ kita nggak ada penutupan, kita terbuka semuanya tentang apa masalahnya, apa rasa dengan pasangan kita tuh semua di-sharingkan di situ. Ya di situ kita artinya apa? Ketika kita ada masalah ya dengan relasi, kita semakin dikuatkan oleh teman-teman KD itu. Jadi kita semakin kuat, tidak berjalan sendirian, kita tidak ngobrol, kita bersama dengan teman-teman yang tepat. Itu. Alur dan rambu ya. Itu kalau KD umumnya itu 4-7 pasang. Kalau idealnya sih 5 pasang ya. Itu KD ya. Kalau kita membentuk KD itu sekitar 4-7 pasang, yang ideal 5 pasang. Terus yang sharing, ini sharing kita itu di sharing ini kita berbagi semua Pak Sutri
harus sharing ya, berbagi perasaan kita, berbagi masalah kita. Namun tidak diharuskan sharing itu bila keberatan ya, kalau belum siap ya jangan dipaksakan gitu. Juga ketika sharing kita itu harus cerita dulu gitu. Saya ini mau ngomong ya, nanti mau keberatan nggak kalau saya ngomong gini. Jadi kita dialogkan dulu dengan pasangan. Takutnya kalau pasangan nggak setuju kita kan nggak enak juga kan, nanti ujung-ujungnya pulang ke rumah malah ribut. Jadi kita harus tetapkan dulu sama pasangan baru kita sharingkan. Itu rahasia persaingan juga terjamin ya, tidak ember, tidak sampai di luar sana, tapi cukup di luar sini saja. Ya. Sharinglah mengenai diri sendiri dan pasangan Anda ya. Di sini jangan menanggapi sharing yang baru disampaikan oleh peserta apalagi. Jadi kita sharingnya itu kita tanggapi dulu ya kan. Jadi jangan disepelekan gitu ya. Terus selanjutnya sharing yang telah didialogkan dengan pasangan seperti yang kami ungkapkan tadi. Jadi kita sharing itu kita ungkapkan dulu dengan pasangan, itu boleh nggak aku ungkapin di sini gitu. Kalau memang nggak boleh ya kita nggak usah ungkapkan. Tapi kalau dia nggak apa-apa kita ungkapkan, boleh kita ungkapkan di sini. Selanjutnya adalah sharing para peserta adalah pemberian atau hadiah kepada pasangan dan juga yang lainnya. Ya, sharing kita itu sangat menguatkan bagi pasangan yang lain, terutama bagi pasangan yang ada sedikit masalah gitu ya. Semakin kita menekankan sharing dari teman saling menguatkan, kita juga semakin kuat, tidak jatuh gitu ya, terus dia masuk nongkrong gitu ya, tapi kita semakin kuat karena sharing dari teman-teman. Konsumsi umum dan hanya membahas mengenai relasi ya, tidak membicarakan tentang kedudukan, pekerjaan atau bisnis, apalagi ngerasani dengan orang lain yang tidak di situ, itu tidak boleh. Terus yang selanjutnya adalah jangan membuat apa yang disampaikan oleh anggota kelompok menjadi suatu bahan guyonan atau bahan bercanda. Meskipun kelak peserta menjadi sangat dekat satu sama lain ya, boleh guyonan, tapi harus ada batas-batasnya gitu ya. Yang disaringkan adalah peristiwa yang sudah didialogkan secara berpasangan sebelumnya. Jangan menyebutkan pasangan dengan kelompok dialog ini. Mungkin sebelumnya Anda tidak mampu untuk berdialog berdua, maka Anda harus menangkap kesempatan dalam KD untuk mengumbar perasaan Anda dengan membuang sampah. Ya, di sini bahwa dialog itu suatu sharing yang diambil dari masalah tadi, misalkan diambil dari kitab suci atau pengalaman itu, kehidupan yang disaringkan hanya rahasia semua kelompok itu tidak bisa keluar. Kelompok lalu bukan ajang pengadilan, sehingga peserta dengan seenaknya mengeluarkan unek-uneknya dan meminta kebenarannya dari peserta yang lain. Dialog bukan untuk menyelesaikan masalah, namun bila masalah dapat diselesaikan itu adalah bonus tersendiri. Terima kasih Pak Sudirjan sendiri, tepuk tangan sendiri. Ini para Pak Sudirjan terkasih, hari ini kita menyampaikan tentang kelompok dialog yang telah disampaikan oleh Pak Sudirjan sendiri, bahwa mengapa kelompok dialog ini penting supaya kita itu nilai-nilai ME-nya tidak hilang. Kami ingat Bapak Uskur, orang tahu kumpul. Bisa bahasa Jawa enggak ya di sini ya? Bisa. Saya kalau nek tahu kumpul kuwi ucul. Bener enggak? Kita merasakan kalau kita tidak pernah kumpul itu ucul. Tetapi nek gelem kumpul ya wani ucul. Bener enggak? Tahu ucul enggak? Biaya. Cucul itu cucul waktu, kadang-kadang cucul bawa snack, harus cucul branding. Tapi mari, kalau ME tidak pernah kumpul nanti ucul. Nah, salah satu caranya
bilang ini menjadi warning untuk kita. Keuangan jangan dulu di kelompok ini. Kadang-kadang rawan, bener enggak? Iya bener. Nah, seksualitas juga masalah IPA, pendidikan anak, kematian jangan dulu. Kalau kita masih baru memulai itu. Nah, bagaimana supaya KD itu bisa berlanggeng? Nah, harus fun, jangan serius banget gitu enggak. Juga harus rileks, santai, dan harus ada dialog. Nilai ME itu akan hilang. Nah, nilai-nilainya di dalam setiap kelompok kita itu harus ada dialog pasutri harus ada. Terus ada sesuatu yang dibawa pulang sehingga bisa aku lagi lah, karena aku mendapatkan sesuatu hari ini. Ya, makanya tamu-tamunya tadi jangan jadi gosip, ini rahasia kita. Ya di tempat inilah tempatnya. Kalau sudah di luar, sudahlah saja. Ternyata Pak Ben kalau mulai Pak Ben. Nah, sampai seperti itu. Itu yang terjadi. Baik, para pasutri yang terkasih, hari ini kita akan mencoba praktek kelompok dialog. Untuk itu, sebelumnya tadi mari kita berdiri, kita menyanyi bersama. Iya, operatornya ini saja enggak apa-apa. Sudah ketemu pasangannya? Ya, mari kita peluk pasangannya. Kita menyanyi bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkah. Siapa yang tidak ingin menjadi berkat bagi orang lain? Siapa tidak ingin menjadi berkat untuk pasangannya? Iya, kita akan menjadi berkat untuk pasangan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Katakan kepada pasangan Anda, hidupku akan jadi berkah. Ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkah.
Terima kasih guys, telah menonton dan mengikuti acara demi acara. Ikuti lagi pada part kedua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys.